Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuniza Umeradani, NIM 2410111090 dari kelas Ilmu Komputer 20 angkatan 24 kelas A. Saya akan menjelaskan pengertian round robin dan juga cara kerja round robin. Pengertian round robin adalah algoritma penjadwalan yang memberikan waktu eksekusi yang sama kepada setiap proses secara bergantian dengan berurutan seperti sistem antrian. Cara kerja round robin adalah dengan mengeksekusi setiap proses dalam antrian siap secara bergiliran dengan waktu tertentu yang disebut time quantum. Proses pertama dijalankan selama jatah waktu yang telah ditentukan. Jika proses tersebut belum selesai, maka akan dihentikan sementara dan dipindahkan ke akhir antrian. Kemudian CPU beralih menjalankan proses berikutnya. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga semua proses selesai dieksekusi. Dan keuntungan round robin. Kelebihan dan keuntungan algoritma round robin adalah algoritma ini bersifat adil karena setiap proses mendapat jatah waktu eksekusi yang sama tanpa ada yang diprioritaskan secara berlebihan. Algoritma ini juga memberikan waktu respon yang cepat sehingga cocok digunakan pada sistem multitasking atau time sharing. Selain itu, implementasinya sederhana dan mudah dipahami, membuatnya banyak digunakan dalam sistem operasi modern. Kekurangan round robin, algoritma round robin adalah jika time quantum yang digunakan terlalu kecil, maka akan terjadi pergantian konteks atau disebut context switching dengan sangat sering sehingga menurunkan efisiensi sistem. Namun, jika time quantum terlalu besar, algoritma ini akan menyerupai FCFS, first come first serve, dan membuat proses dengan waktu eksekusi pendek yang harus menunggu lama. Akibatnya, waktu tunggu dan waktu respon bisa meningkat untuk beberapa proses. Dan penjelasan soal proses waktu. Pengerjaan dan proses pengerjaan. Oke, kita lanjut dengan cara pengerjaan algoritma round robin. Langkah pertama, tentukan quantum time atau time slice. Round robin harus punya waktu kuantum. Misalnya Q sama dengan 2ms. Kalau tidak menyebutkan, biasanya kamu boleh pilih sendiri. Umumnya kayak 2, 3, atau 4 ms. Jadi, saya ambil 2 ms. Biar gampang dihitung. Langkah kedua, buat urutan eksekusi. Proses dijalankan bergiliran antrian FIFO selama 2ms tiap giliran. Putaran pertama, proses P1. Langkah kedua, buat urutan eksekusi, proses dijalankan bergiliran antrian FIFO selama 2ms tiap giliran. P1 sama dengan atau 2ms, sisa burst time-nya itu P1 itu 3. Kalau P2 adalah 1, P3 ada 6, P1 ada 1, P2 selesai, P3 4, P1 selesai, P3 2, P3 selesai. Langkah ketiga, buat Gantt chart. Itu kayak 0, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P3. Aduh, mana ya? Terus langkah keempat, hitung waktu tunggu dan waktu turnaround. Kayak P1 burst-nya 5, selesai di 12 ms.
Terus turnaround-nya juga selesai di 12, waiting-nya di 7. Itu burst-nya 3, selesainya di 9, turnaround-nya 9, waiting-nya 6. Di 3, burst-nya 8, selesainya di 16, turnaround-nya 16, waiting-nya 8. Jadi hasil akhirnya rata-rata waiting time itu 7 tambah 6 tambah 8. Jadi apa itu? Jadi rata-rata waiting time itu 7 ms, rata-rata turnaround-nya itu 12.33 ms gitu. Dan penjelasannya, algoritma round robin memberikan waktu eksekusi yang sama 2 ms kepada setiap proses secara bergantian. Bila proses belum selesai dalam waktu yang diberikan, proses tersebut akan dipindahkan ke akhir antrian untuk menunggu giliran berikutnya. Proses ini terus berulang hingga proses selesai dieksekusi. Hasilnya setiap proses mendapat kesempatan adil untuk menggunakan CPU tanpa ada yang didahulukan terlalu lama. Itu. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.